Setelah melihat hotel-hotel Bali dalam episode 9, saksikan episode terakhir Bali Glitur dalam episode Napak Tilas Perjalanan ke Bali tahun 1968. Dalam episode ini, saya akan melakukan napak tilas perjalanan kami ke Bali tahun 1968, di mana pada saat itu saya masih TK. Dari semua perjalanan ke Bali pada akhir Desember 1968, keindahan Gua Gajah lah yang masih sangat melekat sampai hari ini. Yang paling diingat tentu saja pintu masuk ke Gua Gajah, air mancur dari patung bidadari yang terasa sangat indah pada kala itu, dan 3 buah lingga di dalam gua yang sangat gelap. Komplek objek wisata Gua Gajah secara keseluruhan dapat dilihat dari tangga. Setelah menuruni anak tangga, akan terdengar gemercik suara air yang mengalir dari pancuran arca bidadari. Gua Gajah lokasinya berada di sebelah barat Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Harga tiket masuknya 30.000 per orang. Pada dinding gua terdapat 7 buah ceruk yang dipakai untuk bertapa. Di dalamnya terdapat fragmen arca raksasa dan fragmen arca siwa. Pada kedua ujung lorong yang melintang itu juga terdapat ceruk. Ceruk di ujung timur berisi Trilingga dan ceruk di ujung barat berisi arca Ganesha. Ini sudah dari di atas 1000 tahun yang lalu. Ini Dewa Ganesha atau malaikat pendidikan. Kalau dewa-dewa itu nama lain dari para malaikat. Lingga disebut dengan nama Brahma, Wisnu, Siwa atau Trimurti. 3 malaikat, diantaranya malaikat api, air, dan angin. Fungsinya untuk sebagai pencipta, pemelihara, dan pengembali kasat kita. Macam kita di sini pakai adanya reinkarnasi. Pakai warna merah ini adalah sebagai Brahma Lingga atau pencipta, atau Dewa Brahma punya lingga. Itu Wisnu sebagai pemelihara, dan ini angin. Angin yang tengah. Yang tengah itu sebagai pengembali kasat kita. Dewa apa? Dewa Siwa. Oh, Siwa. Siwa sebagai malaikat angin, itu sebagai pengembali kasat kita. Itu yang ini Brahma sebagai penciptanya, itu malaikat api. Kalau Wisnu pemelihara, itu malaikat air. Itu sekolah untuk tempat meditasi, tempat duduk. Oh, maksudnya sekolah meditasi, tapi ini yang lebih besar. Iya. Kalau yang ini 2 orang sama depannya. Kalau ini satu-satu. Dewi Laksmi atau Dewi Keuangan. Yang lainnya. Komplek Gua Gajah terdiri atas 2 bagian utama. Komplek di bagian utara merupakan warisan ajaran Siwa dengan bukti adanya Trilingga dan patung Ganesha di dalam gua, tempat umat Hindu melakukan persembahyangan. Kompleks sebelah selatan Gua Gajah, yakni area Tukak Pangkung, berupa reruntuhan stupa Buddha yang berbentuk payung bersusun 13 dan stupa bercabang 3 yang dipahat di batu besar, yang saat ini sudah runtuh ke dalam dasar sungai. Menurut lontar negara Kertagama, Gua Gajah dapat diartikan sebagai tempat pertapaan para biksu umat Buddha yang lokasinya berada di tepi sungai. Pura Taman Ayun berlokasi di Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Harga tiket masuk 15.000 per orang. Taman ini beserta Pura Taman Ayun merupakan peninggalan bersejarah dari Kerajaan Mengwi. Pada awalnya, pura ini didirikan karena pura-pura yang ada pada zaman itu jaraknya terlalu jauh untuk dijangkau oleh masyarakat Mengwi. Pura Taman Ayun merupakan pura Paibon atau pedarman Raja Mengwi.
untuk memuja roh leluhur dari raja-raja yang diwujudkan dengan dibangunnya sebuah gedung paibon, serta dibangun pula meru-meru untuk pemujaan dan persembahyangan kepada para dewa bagi masyarakat kerajaan Mengwi dalam memohon kesejahteraan. Di kompleks ini terdapat Museum Manusayatnya, di mana wisatawan bisa menyaksikan upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal. Pura Tanah Lot berada di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Harga tiket masuknya Rp30.000 per orang. Sebenarnya Pura Tanah Lot tidak termasuk dalam perjalanan napak tilas, namun karena merupakan salah satu ikon wisata Bali yang sangat terkenal dan hampir setiap kunjungan ke Bali selalu ke lokasi ini, maka kami masukkan Pura Tanah Lot dalam video ini. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Salah satu di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Kesan pertama mendengar kata Bedugul adalah dataran tinggi yang dingin, karena pada kunjungan 53 tahun lalu, kepalaku sempat ditutup dengan syal karena dinginnya. Namun suhu saat ini cenderung panas, meskipun pemandangan pura di danau sangat terlihat menyejukkan mata. Bedugul identik dengan Pura Ulundanu, pura ikonik di tepi danau yang gambarnya diabadikan dalam pecahan uang 50.000 tahun emisi 2005 yang masih berlaku sampai sekarang. Pura Ulundanu artinya pura yang berada di tepi danau. Terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan harga tiket masuknya sebesar Rp30.000 per orang. Museum Bali terletak di lokasi strategis di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Mayor Wisnu. Pada bagian sebelah selatan museum terdapat Pura Jagatnata. Sedangkan lapangan puputan Badung dan patung empat wajah atau patung catur muka berada di depan Museum Bali. Dalam kunjungan ke Museum Bali, kami kesulitan untuk menemukan gapura yang sesuai dengan foto lawas, karena penampakan gapuranya hampir sama. Hotel Bali Beach dibangun bersama 3 hotel berbintang di 3 kota lainnya. Sebuah visi pariwisata yang dirintis oleh Presiden Soekarno dengan tujuan mengedepankan Indonesia di dunia pariwisata internasional. 4 hotel tersebut dibangun dari dana pampasan perang pemerintah Jepang. Saat ini Bali Beach Hotel telah berganti nama menjadi Ina Grand Bali Beach. Di Pantai Sanur ini juga terdapat warung legendaris yang sudah berdiri dari tahun 1941, Warung Mak Beng, dengan menu paket ikan seharga Rp55.000.
Demikianlah episode terakhir perjalanan Napak Tilas perjalanan ke Bali tahun 1968. Namun dalam Napak Tilas ini masih ada yang belum sempat kami kunjungi, yaitu Pura Sakenan. Sampai jumpa pada perjalanan kami selanjutnya.